Mata Najwa, tadi kita tampilkan adalah beberapa fakta terjadinya serangan-serangan terhadap KPK, serangan politik maupun serangan hukum ataupun kriminalisasi yang terjadi terhadap tidak hanya pimpinan KPK tapi sudah masuk ke para penyidik bahkan staf, dan jangan lupa teror-teror yang kemudian diarahkan kepada para anggota KPK. Saya ingin minta komentar Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa. Pak Desmond, Anda mau jujur mengatakan bahwa ya ada serangan terhadap KPK, bahwa ya ada kriminalisasi terhadap pimpinan-pimpinan KPK? Ya, dalam banyak hal saya ada berbeda dengan Mbak Nur, Pak Jrul ya. Misalnya kriminalisasi ini saya juga rasakan, cuma harus dibedakan ya. Terhadap misalnya Bambang ini kan ada pencari keadilan, Abraham Samad bisa ya gitu kan, atau jadi mana nih yang kriminalisasi, yang mana? Ya ini harus dilihat dulu gitu loh ya. Bambang ada orang yang mempermasalahkan, kalau ini dihentikan, ini bicara tentang bentuk ketidakadilan lain akan nongol. Ini kan yang nggak boleh. Ya, Abraham Samad tentang pemalsuan surat, ya, ini bisa kriminalisasi. Anda setuju itu kriminalisasi, dicari-cari? Bisa, ya, bisa, tapi belum tentu kan, ya. Politis banget bicaranya. Pak Jul, itu, ya. Ini ada pencari keadilan. Oke, kalau tadi penyidik-penyidik yang tiba-tiba senjatanya mau diperiksa habis katanya masa berlakunya. Kalau kita mau jujur seperti cerita Pak Mahfud, ya, sebenarnya sederhana. Sudah lama polisi tahu bahwa di sana ada perizinan tidak beres. Oke. Kok kenapa sekarang? Ya saya setuju ini dikriminalisasi. Kriminalisasi ya? Iya. Tumben-tumben ya Anda membela KPK? Bukan membela KPK. Saya tidak nyebut. Saya tidak pernah membela siapapun ya. Saya tidak pernah membela siapapun. Bagi saya objektif. Selalu saya omongkan objektif saja. Objektif tapi DPR saja. itu juga harus support KPK. Itu kan mitra kerjanya. Oh iya. Apa yang tidak kita support dalam konteks ini? Kalau melanggar hukum, kalau saya pribadi misalnya, jadi tidak perlu bikin panja maksudnya? Ya, tidak perlu bikin panja. itu ada plenonya. Ada plenonya. Oh ya, kalau Anda bicara prosedur segitu iya, ya susah lah. Iya kan, yang harus dilihat maksud saya itu praksi mana yang mengusulkan, siapa yang menyetujui apa, itu kan lihat itunya, bukan Ibu. Bicara terbuka saja maksudnya, jadi siapa? Teman yang duduk di samping Anda? Ya. Praksinya. Terbuka saja, maksudnya media perjuangan. Iya, itu hasil debat. Ya. Isu hasil debat. Itu hasil debat. Kan ada proses, ada rapat pleno dan macam-macam. Tidak sekadar kepentingan 1-2 orang. Mbak Nur, Pak Mahfud paham ini, ya. Tentunya inilah dinamika di parlemen biasa. Ya. Oke. Saya ingin minta tanggapan Anda, Mas Fajrul. Apa itu? Kalau tadi misalnya Pak Magdir katakan seharusnya berani menghadapi proses hukum, jangan meminta SP3. Tadi Anda katakan bahwa sesungguhnya itu hanya salah satu dari 2 opsi yang memang dibicarakan bagaimana menanggapi keputusan Jokowi ini. Tapi Anda pribadi melihatnya apakah memang kalau serius tidak mau mengkriminalisasi KPK, seharusnya 2 kasus pimpinan KPK dihentikan di sini? Saya pikir saya lebih berat juga ke sana ya, apalagi kalau kita mengambil posisi seperti kasus terjadi pada Bibit Chandra, di mana Pak Susilo Bambang Yudhoyono berusaha menyelesaikan itu secepatnya. Tetapi memang tadi Pak Bambang Wijoyanto dan juga Pak Abraham Samad tegas saja mengatakan bahwa kami juga akan terus mengikuti kasus proses ini, jadi siap dengan proses hukum. Jadi itu? secara pribadi mereka malah siap begitu ya. Jadi saya pikir saya juga oke pada mereka, bahkan mereka tadi bilang bahkan Pak Bambang Wijoyanto kan sebelumnya juga mengatakan bahwa saya mau mengundurkan diri karena memang sesuai dengan Undang 30 2002. Itu kan pasal 30 tegas bahwa harus diberhentikan. Toh juga nanti kalau ternyata dalam persidangan ternyata lolos, mereka akan kembali sebagai pahlawan, bukan? Dan mereka akan lebih hebat lagi berhadapan dengan para orang-orang di DPR ini yang merasa hebat-hebat ini, dan juga para koruptor-koruptor yang mungkin akan mereka hadapi begitu. Jadi akan menambah tingkat keilmuannya begitu ya? Lebih kekuatannya. Mereka akan berhadapan dengan mereka ini. Tapi itu catatan terbaik menurut saya dari mereka. Jadi kami memiliki usulan, tetapi orang seperti Bambang dan juga Pak Abraham Samad ternyata juga siap menghadapi apapun yang akan terjadi terhadap mereka begitu ya. Walaupun saya sebenarnya ingin sekali juga mendorong Pak Jokowi begitu ya, gimana ini supaya tidak berpanjang-panjang lagi, supaya bisa diselesaikan dengan cara cepat. Masalahnya kalau menyangkut BW itu kriminalisasi profesi advokat. Ini masalahnya, dan itu sudah ada undang-undang advokat yang tidak bisa dituntut ya seorang advokat dalam melakukan pembelaan di pengadilan untuk kepentingan kliennya tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata.
Dan ada MOU antara Peradi dengan Mabes Polri bahwa untuk kasus-kasus seperti itu hendaknya diperiksa terlebih dahulu atau didampingi oleh Peradi begitu. Oke. Jadi saya ingin menekankan tadi yang Anda katakan, Mbak Nur. Jadi sekali lagi ini hanya kriminalisasi menurut Anda? Ya, ini kriminalisasi profesi advokat. Kriminalisasi dalam profesi dalam advokat. kasus Abraham Samad tadi dia mengatakan bahkan apa yang dituduhkan kepada dia itu sebenarnya lewat waktu begitu ya. Itu dia juga merasa bahwa itu adalah kriminalisasi. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.